Bapak Minola intinya sudah angkat bicara. Nggak tahu kalian sudah nonton videonya apa belum? Gua nggak tahu. Intinya Bapak Minola tidak diminta untuk terlibat dalam penyelesaian case-nya Koko RO yang ini. Ya, jadi tidak dimintain tolong. Jadi Koko RO berjanji akan menyelesaikan sendiri. Dalam kurang lebih 1 minggu ini akan diselesaikan. Insya Allah seperti itu. Ya. Ya, mungkin mah hanya nyampein balik aja. Kalau kalian udah nonton ya syukur. Ya. Jadi nggak mau membebani siapapun. Ya. Tapi yang Koko RO hanya bisa sampaikan ke Bapak Minola bahwa kerugian akibat segala macam permasalahan yang Koko RO hadapi di 2025 itu mengalami kerugian sampai mencapai angka 100 miliar. Ya, mencapai 100 miliar. Ini aku bacain salah satu cuitan dari salah satu anggota manajemennya Koko RO. Untuk RO selalu semangat menghadapi segala ujian sebab salah satu tanda cinta Tuhan adalah ujian. Nggak habis pikir gue seandainya Koko RO nggak seandainya lo ini adalah yang sudah dibuikan sama Koko RO, sempet kan yang melakukan kejahatan di keuangan dan properti Koko RO, nggak setega itu, nggak semua barang produksi di kantor yang lu ambil, hard disk yang isinya semua hasil syuting dari awal 2019, mungkin TV-TV yang kemarin mau ngebeli program, ya, sudah bisa diselesaikan dan menghasilkan uang, tidak mempersulit Koko RO dan keadaan, dan tidak menjadi sia-sia hasil kerja teman-teman kita semua. Namanya Mbak Heidi Helena. Sebagai orang yang dekat sama Koko RO, sebagai orang yang dekat sama si tersangka ini, tersangka yang tega ke Koko RO, gue sih sedih banget. Lo tega gitu ya, apalagi ke Koko RO, kebagian susahnya. Semoga hatinya masih mau memaafkannya seperti kecurangan sebelumnya, dan dia mau terima lu kembali. Nah, ini memang kesinambungan dengan Koko RO waktu ngejelasinnya di wawancara pas lagi pengajian rutin. Koko RO kan ada bilang tuh, yang diduga membobol sisi Koko RO udah diperkarain kan, dipecat. Tapi diterima lagi kan sama Koko RO, diberi kesempatan, malah digeras semua barang-barang produksinya. Ya kan, yang kerugian total semuanya yang mencapai hampir 100 M. Gimana nggak ada yang mati berdiri kayak begitu seorang Koko RO? Kalau gue ngadepin gitu, gue mau udah dikuburin. Ya. Thank you Susi Susanti, petenis kita. Ya. Gitu loh. Jadi istilahnya ini bukan bisnis. Sebenarnya Koko RO saking gimana cara untuk namanya ngegaji karyawan, menutupi semuanya sama memenuhi 200 juta per bulan untuk si Tuan Putri. Minjem sana, minjem sini. Mau dijadiin BA atau kolaborasi ya. Jadi sistem awalnya sama yang menggugat ini, Koko RO itu awalnya minjem uang sejumlah 3 miliar sekian. Ya kan? Terus akhir Koko RO, daripada gue minjem pure aja, kita buat sebuah bisnis aja deh, jual beli barang, apa sih namanya,
barang lah pokoknya gitu. Bukan, jadi ya pokoknya Koko RO dijadiin semacam kayak BA-nya lah gitu, nge-BA-in gitu kan. Tapi kan ternyata perjanjian itu putus, ya kan? Karena apa? Koko RO sudah masuk ke prahara masalah ini sama segala macam kan, dari anak persulit, terus juga kemelut masalah utang piutangnya dan kerugian yang 3 digit miliar itu dia kalap, sementara ini udah merongrong nih si ex-wife. Jadi dia gimana, keblinger. Akhirnya kan gagal. Akhirnya menjadi persetujuan untuk pembayaran utang aja gitu. Akhirnya kan jadi terbengkalai, mungkin seiring waktu berjalan. Ya kan, seiring waktu berjalan. Kalau udah ngomongin kata Bapak Minola masalah properti segala macam yang tidak bisa diklaim, punya beberapa harta, yaitu mungkin ada ahlinya dalam pembicaraan itu ya. Intinya Koko RO berusaha. Makanya kan kita sebenarnya udah tahu tanpa ada case ini muncul, Koko RO berada di titik terendah kan di pertengahan 2025 tuh sampai awal 2026. Iya kan? Tapi makanya intinya Koko RO mengambil sikap. Mungkin dia ketemuin tuh itu orang. Ya kan? Dia mungkin ketemuin itu si yang dia pinjam uangnya, dia selesaikan kayaknya. Dia nggak mau melibatkan pengacara segala macam, enggak. Tapi kalau itu misalnya sudah terjanjikan, itu bisa dibatalin TSK itu. TSK itu hanya status, pengadilan juga belum. Gila-gila makanya fans ya. Ya kan? Gitu loh. Ya kan? Makanya Koko RO memilih untuk tidak keluar. Dia mundur dulu dari dunia sosial media. Di Brownies juga tadi Koko RO tadi di Brownies tidak hadir. Ya, bagi kalian yang nanya tadi Koko RO di Brownies ada nggak? Nggak ada. Ya, tadi juga Ayu Ting Ting sempat diwawancara, dia no comment. Ya, jadi Koko RO kayaknya memang lagi mengurusi sendiri tanpa ada Bapak Minola. Karena ini perkara dia sendiri. Koko RO sudah berjanji saya akan selesaikan dalam waktu seminggu ini. Karena kan surat panggilan itu kan Senin harus sudah dikirim tuh. Ya kan, panggilan untuk pemeriksaan. Tapi intinya gini, TSK itu hanyalah sebuah wacananya aja. Kalau misalnya ada restorasi justice ada di sini. Ya, kalau dari pihak sana mau menerima untuk masalah dibayar kerugiannya, ya udah beres. Atau ada perjanjian ulang sistem termin, ya kan, dicicil, oke fine. Ya wajar lah, namanya orang bisnis, namanya orang lagi kemulut ada uang, ada dan tidak ada uang, pasti ada collapse-nya. Bahkan seorang artis, kita ngomongin Koko RO ini sedang mengalami kerugian yang tidak dia harapkan. Dan itu udah diomongin jauh-jauh berbulan-bulan sebelum ini up. Koko RO cerita sendiri, ya kan, di podcastnya Deddy Kobusher. Jauh sebelum ini terjadi dia sudah hal ini gitu mencapai di titik ini, ya kan. Dia ditipu, digerus, sisinya dijebol sampai berapa miliar, ya kan. Properti penunjang untuk syutingnya dijual. Arsip yang merupakan harta karun yang dari lebih dari 6 tahun dia melakukan konten tersebut yang untuk sebagai uangnya, sumber uangnya dicuri juga dijual. Nggak tahu di wipe isinya, nggak tahu. Kerugiannya kan bukan kecil ya, kolaps langsung kan, karena tidak disangka. Padahal Koko RO sebenarnya mungkin sudah berjalan aman gitu loh. Jadi imbar segala macam, ditambah lagi kemelut dengan namanya anak juga diribetin segala macam. Pokoknya ditambah-tambahin aja. Ya kan? Akhirnya mungkin Koko RO udah menduga hal ini bakal muncul gitu setidaknya gitu kan. Tapi Koko RO cukup profesional, tidak memilih untuk koar-koar. Jadi selesaikannya wis, kita hargai aja.
effort yang akan ditempuh sama Koko RO. Semoga dalam waktu seminggu yang dia obrolkan sama Bapak Minola benar-benar bisa terselesaikan, atau ada perjanjian yang lebih meringankan. Namanya hidup mah kalau nggak punya utama bukan hidup, say. Kasarnya sedikitnya paling standar kita dikasih uang, tapi kalau kita mau lebih kan kita harus muter tuh, gali lubang, tutup lubang, dan apalagi kalau semakin besar bisnis, apalagi kalau lagi di sini tiba-tiba lu jatuh gitu, itu kan siapa yang tidak akan merugi? Tidak hanya merugi secara mental, secara material, itu udah merupakan satu kesatuan gitu loh. Ya kan? Kan? Ya, nggak ada. Ya Koko RO lagi kasakusuk ini untuk hari ini. Ya, untuk apa namanya, untuk nego-nego mungkin sama orang pihak yang pelapor itu, membicarakan ada perdamaian atau seperti bagaimananya. Ya pasti mereka ujung-ujungnya kayak kalau memang benar seperti itu ya, perdamaian dengan uang adalah jalan satu-satunya. Ya kan? Dan Koko Ero secara sadar juga, iya dia mengakui hal itu. Cerita ke Bapak Minola, ya dia being gentleman, dia selesaikan. Emangnya CEO 200 juta berapa tahun kagak dibayar? Ya, udah telepon tadi pagi sama Koko Ero ke Bapak Minola. Ya, waktu itu saya memang ada perjanjian minjem uang, tapi saya lupa perjanjian bisnis itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Saya sudah dikasih masalah A, B, C, D, terutama keluarga, dan kolapsnya perusahaan segala macam yang dia harus 100 M. 3,5 M yang dia pinjam aja itu cuma sebagian kecil dari 100 M yang dia harus cover. Bayar karyawan, gantiin namanya properti syuting, produksi timnya kan gede banget, maintenance yang lain, belum lagi untuk sehari-hari. Wah gila, kata gue mah. Gila, angka yang sangat-sangat fantastis. Dan bagaimana Koko RO bisa menyelesaikannya hanya dia bersama keyakinannya bersama Allah dan orang yang sayang-sayang sekitar dia. Yeah.